Rumah ini menjadi saksi bisu aksi perampokan sadis yang menelan korban jiwa. Ini bukan pencurian, tidak ada barang yang hilang. Jangan ada yang meng-framing ini perampokan. Pelaku membentuk skenario seolah-olah perampok. Dini hari bulan Ramadan, sebuah perumahan yang tenang di Bekasi, Jawa Barat. Seorang anak perempuan terbangun, sudah mendekati waktu sahur. Ia menunggu. Biasanya sang ibu selalu membangunkan terlebih dahulu. Tapi malam itu, tidak ada suara, tidak ada langkah kaki, tidak ada panggilan lembut dari dapur. Semua terasa aneh. Ia turun ke lantai bawah. Suasana rumah terasa berbeda. Ada yang tidak beres, tapi ia belum tahu apa. Ia berjalan menuju ke kamar orang tuanya, dan saat itulah sesuatu yang membekukan seluruh tubuhnya. Gagang pintu kamar itu rusak, sengaja dirusak. Dari balik pintu yang terkunci itu, ia mendengar suara merintih. Suara ibunya masih hidup, tapi terdengar seperti orang yang sekarat. Ia berteriak minta tolong. Para tetangga berdatangan. Jendela dibongkar paksa, dan di dalam kamar itu, di atas kasurnya sendiri, Ermanto Usman, 65 tahun, ditemukan sudah tidak bernyawa bersimbah darah. Istrinya, Pasmilawati, tergeletak di sampingnya. Masih bernafas, tapi hanya tipis. Satu pertanyaan langsung menghantam kepala siapapun yang pertama kali melihat pemandangan itu di malam itu. Siapa yang bisa melakukan ini kepada dua orang lansia yang sedang tidur di rumah mereka? Dan lebih dari itu, mengapa? Karena ternyata Ermanto Usman bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang pria yang selama bertahun-tahun berani bersuara melawan pihak-pihak yang sangat berkuasa. Dan kematiannya di dini hari bulan Ramadan akan memicu gelombang pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekadar satu kejahatan. Kisah seorang aktivis, sebuah linggis dan misteri yang bahkan setelah pelaku tertangkap masih menyisakan tanda tanya bagi banyak orang. Dan inilah kisah Ermanto Usman. Ermanto Usman bukan sekedar pensiunan biasa. Ia adalah seorang mantan karyawan PT Jakarta International Container Terminal atau JICT, fasilitas pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia yang beroperasi di Tanjung Priok, Jakarta. Tapi lebih dari sekadar karyawan, Ermanto adalah seorang pejuang. Ia menjabat sebagai Ketua Paguyuban Pensiunan Karyawan JICT dan dikenal luas sebagai pengamat pelabuhan yang lantang dan tidak takut bersuara. Anggota DPR RI dari Komisi 13, sekaligus Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Rieke Diah Pitaloka menyebut Ermanto sebagai salah satu sosok kunci dalam perjuangan membongkar dugaan korupsi besar di sekitar pelabuhan. Ermanto bahkan pernah di PHK dari JICT dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama Pelindo II, R.J. Lino. Sebuah kasus yang kemudian menarik perhatian DPR hingga dibentuk panitia khusus. Dengan potensi kerugian negara yang disebut mencapai triliunan rupiah. Pelindo ini kasus yang cukup panas. Dulu Pak Buas, Budi Waseso dicopotin karena mencoba mengungkap kasus Pelindo kan. Kasus itu bukan hanya berhadapan dengan entitas di Indonesia. Kasus itu kami berhadapan juga dengan korporasi luar negeri. Perjuangannya tidak berhenti meski ia sudah pensiun. Pada Desember 2025, hanya beberapa bulan sebelum kematiannya, Ermanto masih aktif tampil di kanal YouTube Forum Keadilan TV. 48,9% ini sudah kerugian negara. Karena memang kepemilikan mereka sudah tanpa batas. Valuasi nilai JICT itu 1,1 miliar US dollar.
membedah dugaan kerugian negara sebesar 4,8 triliun rupiah terkait perpanjangan kontrak JICT yang dianggap menyimpang dari prosedur. Ia bahkan tercatat sebagai narasumber dalam sebuah podcast yang membahas kontroversi perpanjangan kontrak JICT dengan perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holding. Di rumahnya di perumahan Prima Lingkar Asri Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi, Hermanto hidup bersama istrinya Pasmilawati yang berusia 60 tahun. Sebuah kehidupan yang tampak tenang dari luar, pensiunan yang masih aktif, masih bersemangat, masih merasa ada misi yang belum tuntas. Tapi, ada satu detail kecil yang kemudian membuat bulu kuduk berdiri ketika diungkap oleh keluarganya setelah kematian Hermanto. Sejak Februari 2026, sebulan sebelum kematiannya, Hermanto disebut sering meminta maaf kepada keluarganya. Ada chat panjang kepada anak-anaknya meminta diikhlaskan. Dan ia pernah berpesan secara khusus kepada anak-anaknya. Kalau ada apa-apa sama Bapak, hubungi Bu Rike. Apakah itu firasat? Apakah itu peringatan? Atau hanya kebetulan yang menyayat hati? Itu pertanyaan yang tidak pernah sempat terjawab. Senin 2 Maret 2026 dini hari, di perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, bulan Ramadan sedang berjalan. Waktu sahur mendekat, dan di rumah Hermanto Usman sebuah tragedi sedang menunggu untuk ditemukan. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anak bungsu mereka sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat saat ia hendak bersiap untuk sahur. Kecurigaan muncul karena sang ibu tidak kunjung membangunkan seperti biasanya. Anak itu turun memeriksa lantai 1. Saat memeriksa lantai 1, ia menemukan pintu kamar orang tuanya terkunci dengan gagang pintu yang tampak sengaja dirusak. Dari balik pintu, terdengar suara mengerang sang ibu. Karena panik, ia berteriak meminta tolong. Tapi dini hari itu tidak banyak orang yang ada di luar. Istri Hermanto akhirnya berhasil keluar dan menghubungi keluarga. Keluarga pun datang dan membongkar jendela paksa. Dan disitulah pemandangan itu menunggu mereka. Saat ditemukan, Hermanto Usman sudah dalam keadaan meninggal bersimbah darah, sementara sang istri mengalami luka berat dan dalam kondisi kritis. Detik keduanya segera dibawa ke Rumah Sakit Primaya Bekasi. Hermanto dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, sementara istrinya menjalani perawatan intensif. Pemeriksaan awal medis menunjukkan adanya luka akibat benda tumpul di bagian kepala. Seorang tetangga yang membantu evakuasi menyatakan tidak melihat adanya luka sayatan atau tusukan. Kabar duka itu menyebar cepat, bukan hanya di Jati Bening, tapi ke seluruh penjuru komunitas buruh pelabuhan, ke kalangan aktivis, ke media nasional. Hermanto Usman, pria yang selama ini bersuara lantang untuk keadilan, telah dibungkam selamanya di kasurnya sendiri pada dini hari bulan Ramadan. Ini bukan pencurian, tidak ada barang yang hilang, jangan ada yang mengframing ini perampokan. Pelaku membentuk skenario seolah-olah perampokan. Harus dilakukan penyidikan yang sangat-sangat cerdas dan hati-hati. Polisi tiba di lokasi kejadian tidak lama setelah laporan masuk.
Dan apa yang mereka temukan di sana membuka serangkaian pertanyaan baru. Hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan dugaan pelaku masuk melalui jendela. Di pagar depan rumah yang berbatasan dengan lahan kosong, ditemukan jejak kaki. Polisi menduga pelaku memanjat pagar kompleks setinggi sekitar 2 meter untuk menghindari pantauan. Sejumlah kamera pengawas di sekitar lokasi telah diamankan. Namun, salah satu tetangga menyatakan kamera pengawas di rumahnya tidak merekam aktivitas mencurigakan pada waktu kejadian. 1 minggu penuh, penyelidikan berjalan intensif. Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi Kota, semuanya terlibat dalam proses pengejaran pelaku. Kemudian pada Senin 9 Maret 2026, tepat 1 minggu setelah peristiwa itu, datanglah kabar yang ditunggu-tunggu. Tim Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pelaku. Pelaku yang diketahui bernama Sudirman alias Yuda ditangkap pada pukul 18.54 waktu Indonesia Barat di Cilincing, Jakarta Utara. Sehari kemudian, dalam konferensi pers, polisi menghadirkan barang bukti yang telah disita. Sederet barang bukti itu dihadirkan di ruang konferensi pers gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tampak di antaranya sebuah linggis yang diketahui sebagai alat yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Selain itu ada uang tunai, 3 buah ponsel, 1 laptop, dan 1 buah gunting. Dari hasil interogasi awal, pelaku memukul korban dengan linggis, dan setelah melakukan kejahatan itu, ia membuang linggis tersebut di sekitar tanah kosong tepat di depan rumah korban. Tersangka Sudirman alias Yuda berumur 28 tahun, kini berstatus tahanan. Ia dijerat pasal 458 ayat 1 KUHP, pasal 458 ayat 3 KUHP, dan pasal 479 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Rumah ini menjadi saksi bisu aksi perampokan sadis yang menelan korban jiwa. Ketika berita kematian Ermanto menyebar, wajar jika pikiran orang-orang langsung beralih ke satu arah. Seorang aktivis yang vokal mengungkap korupsi triliunan rupiah. Seorang pria yang sebulan sebelumnya meminta maaf kepada seluruh keluarganya. Seorang pensiunan yang baru saja tampil di podcast membahas skandal pelabuhan berskala nasional. Dan kini, ia ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Spekulasi pun merebak di media sosial dengan sangat cepat. Yang pertama, dugaan pembunuhan berencana terkait aktivisme. Banyak pihak menduga kematian Ermanto tidak bisa dilepaskan dari perannya sebagai pembongkar dugaan korupsi di JICT. Kakak kandung korban, Dalsaf Usman, secara terbuka menyatakan bahwa kematian adiknya patut didalami lebih jauh. Karena latar belakang Ermanto sebagai aktivis yang aktif mengungkap dugaan korupsi di sekitar pelabuhan. Kabar baik, Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR yang pernah bekerja sama erat dengan Ermanto, bahkan menyebut kasus korupsi di pelabuhan yang selama ini diperjuangkan Ermanto terindikasi dipetiskan dan mendorong polisi untuk mengungkap tuntas siapa otak di balik pembunuhan ini. Dugaan kedua, perampokan biasa. Dari hari pertama, polisi sudah mengarahkan dugaan ke motif perampokan. Cara masuk pelaku melalui jendela, jejak kaki di pagar, dan kondisi kamar yang menunjukkan adanya upaya pencurian
Semuanya mengarah ke skenario ini. Lalu, mana yang benar? Setelah Sudirman alias Yuda ditangkap dan diinterogasi, polisi memberikan jawaban resminya. Menurut polisi, Ermanto tewas setelah memergoki aksi pencurian yang dilakukan Sudirman. Kepada penyidik, Sudirman mengaku kaget saat melihat istri Ermanto bangun dan mendapatinya sedang mencuri. Saat itulah ia panik dan memukul korban menggunakan linggis yang ia pakai untuk mencongkel jendela. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menyatakan, jadi pada saat tersangka ini sedang melakukan pencurian di rumah korban terbangun mendengar alarm untuk melaksanakan sahur. Kemudian, saat istri korban menyalakan lampu, saat itu juga ia bertemu dengan tersangka. Polisi menegaskan tidak menemukan motif lain dari kejadian tersebut, selain motif pencurian dan pembunuhan dalam rangkaian pencurian yang dilakukan tersangka. Dan polisi mengklaim kasus ini tidak ada kaitannya dengan isu korupsi yang diungkapkan Ermanto di media sosial. Tapi pertanyaan tetap ada, dan kita akan membahasnya di bagian berikutnya. Disinilah bagian yang paling menarik dan paling menyiksa dari kasus ini. Secara resmi, polisi telah menetapkan tersangka, mengungkap motif, dan menutup spekulasi tentang pembunuhan berencana. Tapi sejumlah detail dalam kasus ini sulit untuk begitu saja diabaikan. Pertama, pesan-pesan perpisahan sebulan sebelum kematian. Ermanto diketahui sering meminta maaf kepada keluarga sejak Februari 2026. Ada chat panjang yang meminta keluarganya mengikhlaskan apapun yang terjadi. Dan ada pesan khusus, kalau ada apa-apa hubungi Bu Rike. Apakah ini hanya refleksi seorang pria tua yang sedang merenung, atau ada sesuatu yang ia rasakan tetapi tidak bisa ia katakan secara terang-terangan? Kedua, waktu yang terlalu kebetulan. Sekitar 1 bulan sebelum tutup usia, Ermanto tampil di sebuah podcast untuk menyuarakan kembali isu korupsi global bond dan proyek Kalibaru yang merugikan negara. Ia sedang dalam momen paling vokal dalam hidupnya, dan kemudian ia meninggal. Ketiga, lokasi penangkapan tersangka. Sudirman alias Yuda ditangkap di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, wilayah yang identik dengan basis operasional pelabuhan. Tempat Ermanto Usman dulu mengabdikan diri sebagai aktivis pekerja. Polisi menyatakan Sudirman tidak memiliki hubungan dengan korban, tapi fakta bahwa ia ditangkap di wilayah yang sangat dekat dengan dunia aktivisme Ermanto tetap memunculkan pertanyaan di benak banyak orang. Keempat, alasan pemilihan rumah. Polisi menyatakan Sudirman memilih rumah Ermanto secara acak semata karena rumah itu terlihat paling besar di lingkungan tersebut. Pelaku tidak memiliki target spesifik. Pernyataan ini tidak diterima banyak pihak. Tetapi bagi keluarga korban dan para rekan seperjuangan Ermanto, kebetulan demi kebetulan yang menumpuk terasa terlalu berat untuk diabaikan begitu saja. Kasus Ermanto Usman telah menemukan tersangkanya. Polisi telah menetapkan motif. Secara hukum, roda keadilan sedang berjalan. Tapi ada sesuatu yang tidak mudah untuk dilipat dan disimpan rapi. Seorang pria berusia 65 tahun, pensiunan, aktivis, pejuang yang menghabiskan hidupnya untuk mengungkap korupsi yang ia yakini merugikan negara triliunan rupiah. Seorang pria yang sebulan sebelum kematiannya mengirim pesan-pesan yang terdengar seperti perpisahan. Seorang pria yang pada bulan Ramadan di dini hari dipukul dengan linggis di atas kasurnya sendiri.
Dan pertanyaan yang mungkin tidak pernah bisa dijawab dengan memuaskan. Apakah Ermanto Usman merasakan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan? Apakah pesan-pesan maafnya kepada keluarga hanyalah refleksi seorang ayah yang menua? Ataukah ada sesuatu atau seseorang yang ia takuti yang tidak pernah sempat ia ceritakan? Polisi sudah memberikan jawabannya, tapi keluarga, rekan-rekan, dan ribuan orang yang mengikuti kasus ini masih terus bertanya. Dan mungkin itulah beban terberat yang ditinggalkan oleh sebuah kasus seperti ini. Bukan hanya kehilangan, tapi juga ketidakpastian yang terus hidup lama setelah persidangan selesai dan pintu sel tertutup. Apa yang kalian pikirkan? Apakah jawaban resmi polisi sudah cukup? Atau masih ada sesuatu yang terasa belum tuntas? Tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak kisah lain yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.